Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kabar sedaya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat badannya, sehat rohaninya, sehat kantong duitnya. Monggo ulang naos bisa cepet nyaur utang. Tidak utang. Orang itu punya hutang makin semangat hidupnya. Dan insya Allah orang yang punya hutang umurnya lebih panjang. Sebab orang yang menghutangi setiap malam berdoa, ya Allah jangan matikan dia, ya Allah belum lunas. Hutang itu biasa, tapi jangan dibiasakan berhutang. Ya. Hutang itu biasa, namanya orang butuh hidup, kepepet berhutang boleh, tapi jangan pekerjaan hutang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Segenap pengurus takmir masjid Riyadus Shalihin dan ibu-ibu majelis taklim Riyadus Shalihin. Alhamdulillah. Anissa, majelis taklim Anissa Perumahan Jaya Harmoni dan Harmoni Selalu Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu perkenalan ya? Sudah disebutkan menjadi ini untuk berikan semangat anak-anak kita ya. Alhamdulillah, saya ini tentara masih aktif ya. Saya ini tentara masih aktif Dinas Eko Armada 2 Ujung Surabaya. Mungkin ada yang TNI di sini, keluarga ya. Monggo, jadi kalau melihat kapal perang di tempat saya di sana, monggo. Mungkin bawa kendaraan pribadi, Ustaz mau mampir silahkan. Kalau saya pas waktunya nyambung, saya antar naik kapal berdiri. Bisa foto-foto di sana. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, nama saya pasti namanya bisa dipilih
satu, anaknya gitu. Orang bersyukur itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu semua ikut bergembira, senang di dalam kajian pada duha ini peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan, ikuti pesan-pesan berikut ini. Siapa yang bisa jawab kata-kata? Siapa yang bisa jawab kata-kata? Isra Mi'raj Nabi, kan ada Isra Mi'raj. Isra di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Mi'rajnya Nabi surat apa, ayat berapa? Ayo angkat tangan yang bisa dapat hadiah. Yang bisa angkat tangan. Ngerpe saya Google. Gak apa-apa, ayo monggo angkat tangan. Ini jangan sampai kalah. Monggo. Angkat tangan dulu, kalau langsung ngomong nggak sah. Monggo. Peristiwa Isra surat Isra 1, Mi'raj separuh itu susah itu. Gak apa-apa. Quran surat Al-Isra ayat 1 yang saya baca tadi itu tentang peristiwa Isra-nya. Sing jarang didengar tentang Mi'rajnya surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Tetap dapat hadiah. Soalnya sebelah menuju tetap dapat, nanti ditagih. Nggak tahu adanya apa, saya nggak tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pertanyaannya, santai. Kalau sholat nggak disuruh push up, santai mau. Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Masjidil Aqsa itu di mana? Ayo, monggo. Ayo, mesti. Angkat tangan dulu. Oh, ada ini juga. Alhamdulillah, ini juga sudah nyiapin, ternyata ada dari panitia. Monggo, ada yang enggak? Ayo, Isra, Masjidil Haram kita. Alhamdulillah. Allah. Ya, senang. Alhamdulillah. Ini dari panitia ini. Ada dari panitia. Fotografernya foto itu, pas penyerahannya. Monggo, fotografer mana? Ya udah, terserah mana. Ada berapa yang dari panitia? Yang dari panitia ada berapa? Ada berapa? Oke. 12 yang 4 ada 12. Oh, 12. Oke, alhamdulillah. Baik. Isra, surat Al-Isra ayat 1, Mi'raj surat An-Najm 13 sampai 18. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa Palestina. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Isra Mi'raj Nabi itu terjadi karena ada beberapa faktor sebelumnya. Jadi kalau ada anak-anak sekolah kuliah itu ada menulis karangan, skripsi, tesis, itu mesti ada latar belakang, permasalahan, solusinya, penyelesaian, kesimpulan gitu ya. Nabi Isra Mi'raj itu saat gurunya itu apa? Sebelumnya ada peristiwa apa? Ternyata Nabi Muhammad pada waktu itu berada pada posisi terendah. Nabi bersedih sampai tahun itu dikenal dengan tahun sedih, namanya Amul Husni, Amul Hazan. Ini kalau tanya Amul Hazan, tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? Ada dua hal, angkat tangan yang bisa. Oh itu kan?
Satunya lagi pamannya namanya Abu Thalib. Monggo dapat hadiahnya. Anak-anak ayo anak-anak. Alhamdulillah. Nabi Muhammad pada waktu itu berada di dalam pemboikotan suku Quraisy, pemboikotan musyrikin Mekah, diasingkan di suatu tempat beberapa lamanya sampai kehabisan bekal di sana. Lalu selesai pemboikotan, mendengar pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Tidak lama istrinya wafat. 2 orang benteng dakwah Nabi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedihlah hati Nabi, maka Allah tidak membiarkan kekasihnya yang bernama Rasulullah lalu diajak untuk represi. Represi yang Allah berikan sesuatu yang sangat spesial, disebut dengan perjalanan spiritual. Panjenengan yang lagi sumpah-sumpah kan melaku-melaku melaku-melaku termuli biaya termol akhir biaya termol sing gratis nonton mungkin ke alun-alun nyangkruk ke gunung kemana, refreshing supaya permasalahannya kepenatannya sedikit terobati. Saat itu terobati, pulang numpuk lagi. Rasulullah mendapatkan refreshing spiritual dari Allah. Permasalahan kesedihan yang sangat besar setelah Rasul diajak refreshing oleh Allah, pulangnya seger buger, hilang masalahnya. Ingin tahu apa solusi yang diberikan oleh Allah, itu pertanyaannya. Sehingga menjadi bekal kita, setiap orang itu pasti punya masalah. Bapak Ibu punya masalah? Ya, dari keimanan, dari masalah. Ini kelompok orang bermasalah. Kita ini hidup punya masalah, tapi jangan bermasalah dalam hidup. Paham? Orang hidup pasti punya masalah, tapi orang hidup jangan bermasalah. Beda lah. Punya masalah ya, semua orang punya masalah, tapi jangan bermasalah dalam hidup. Maka agama hadir memberikan solusi. Allah memberikan solusi untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ayo malaikat Jibril ajak jalan-jalan, melaku-melaku Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebelum Nabi diajak jalan, Nabi diajak oleh malaikat Jibril ke pinggiran sumur Zam-Zam. Untuk apa? Dilakukan operasi besar. Dioperasi. Sopo dokter malaikat Jibril. Bagaimana alatnya? Dengan tangannya. Malaikat Jibril kan bercahaya, dibedah dengan Nabi dengan cahaya. Makanya sekarang kalau dibandingkan kedokteran zaman Nabi, zaman malaikat dengan kedokteran modern sekarang, modern dulu. Malaikat langsung belah dengan Nabi dengan tangannya. Dikeluarkan kotoran-kotoran jiwanya, diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, ditutup kembali, baru Nabi diajak perjalanan. Maka orang hidup harus dibedah dulu, dikeluarkan kotorannya. Nah, kalau malaikat membedah Nabi dengan tangannya, dengan cahaya, sekarang ada operasi sinar laser. Nah, itu ilhamnya dari malaikat Jibril, bedah Rasulullah. Sekarang ada bedah pakai sinar laser. Masya Allah, dengan cepat. Maka orang hidup perlu pertama pembedahan diri. Caranya apa? Muhasabah. Untuk apa? Mengetahui apa dosa-dosa, apa kekurangan, apa permasalahan yang terjadi, lalu bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, supaya terjadi pembersihan jiwa. Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra Mi'raj dibelah dulu jiwanya, dadanya dibersihkan, diisi dengan iman, ilmu dan hikmah, baru melakukannya Nabi minal masjidil harami ilal masjidil
dari masjid ke masjid. Saya doakan jamaah masjid Riyadhus Shalihin ini semuanya iso budal ning Mekah, Madinah, haji umrah semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesuwen daftare saiki budale kesuwen. Tapi kalau kita dulu jangan dulu, ya Allah, aku pengen berangkat haji umrah, caranya terserah engkau ya Allah. Nah, itu caranya. Ya Allah, bukankah engkau maha kuasa, bukankah engkau maha pemberi, bukankah engkau maha penolong. Aku pengen haji umrah ya Allah, caranya terserah engkau. Aku gak ikut mikir ya Allah. Bisa gak? Bisa. Lakukan itu. Kemudian kita isi dengan istighfarnya yang banyak, isi dengan sholawat yang banyak. Insya Allah akan diberikan keajaiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi perjalanan dari masjid ke masjid. Masya Allah, di kampung saya Pak, rumah orang itu mepet masjid, temboknya beda dengan masjid. Orang tahu ketoknya masjid, corong masjid itu gede apa? Ngelewati atap rumah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak gerung, gak gerung. Ya Allah, tapi dia orang mulanya di luar kota, nyampe. Ditakoi sampai lalu alamat masjid Riyadhus Shalihin bukan di mana ya? Gak kenal, tapi nek mau tempat hiburan yang jauh nyampe di alamatnya nyampe. Ya Allah, masjid tanpa alamat. Nabi dari masjid ke masjid. Maka umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita melupakan tempat sujud kita di bumi Allah, yaitu masjid. Wabil khusus bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu ke masjid. Ya, saya punya kajian spesial. Ternyata kaum wanita pun, ibu-ibu pun tetap dianjurkan sholat di masjid. Walaupun ada hadis ya, sholat yang terbaik bagi kaum wanita di rumahnya. Sampai dikatakan sholat yang berada di dalam rumahnya lebih baik daripada yang di luar rumahnya. Sholat yang di dalam kamarnya lebih baik dari orang yang sholat di dalam rumahnya. Untuk kaum wanita. Tapi di zaman Nabi, kaum ibu-ibu sudah banyak sholat di masjid. Sampai ada seorang ibu bertanya, ya Rasulullah, tempat berjalanku ke masjid sekarang ini sedang licin jalannya. Aku takut karena gelap, belum ada pencahayaan PLN listriknya belum ada, jalannya terjal batu-batu padang pasir jauh ke masjid. Seorang ibu ini bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya tidak datang ke masjid? Apa jawaban Nabi? Cari jalan yang lain yang aman, yang bisa nyampe ke masjid. Jadi saya punya kajian, ternyata kaum ibu-ibu tetap dianjurkan ke masjid. Kondisinya aman. Zaman Nabi itu kaum wanita dianjurkan di rumah, lebih baik sholat di rumah. Kenapa? Jarak rumah ke masjid jauh. Rumah yang satu dengan rumah yang lain bertetangga jauh. Belum ada penerangan, belum ada kendaraan. Nek wong wedok mlaku nang masjid di Cina, wedeni kok ono begal ning dalan. Kalau sekarang aman, ada penerangannya, jalannya sudah bagus, ada keamanannya, ada kendaraannya. Panjenengan mau alasan apa? Ya Allah, aku tak sempat ke masjid. Kamu kan punya mobil, kamu kan punya motor, kan gitu. Sampai ada Nabi itu mengatakan, siapa yang jika kalian tahu bahwa pada sholat isya berjamaah dan sholat
akan panggil Gojek, mungkin akan panggil tetangganya, Mbak, Bu, Pak, Mas, tolong aku pikul ke masjid, tak bayarin piroai. Mungkin sekarang begitu. Kenapa? Pahala sholat maghrib, sholat isya berjamaah, pahala sholat subuh berjamaah sangat besar nilainya. Nabi dari masjid ke masjid. Bapak Ibu, ada yang belum pernah haji katakannya? Banyak. Alhamdulillah. Sudah berdoa? Kapan? Kalau panjenengan sungguh-sungguh setiap waktu, setiap saat minta Allah, buktikan kepada Allah engkau sungguh-sungguh pengen haji umroh. Setiap saat berdoa. Karena kita untuk berdoa saja belum diberi kesempatan luang oleh Allah untuk berdoa saja, tidak sempat, tidak disempatkan sama Allah. Makanya biar kita diberikan kemudahan haji umroh, rajin-rajin berangkat ke masjid, rajin-rajin berangkat ke masjid, rajin-rajin berangkat ke masjid, niat ya Allah, iki budal Mekah ya Allah, iki budal Madinah ya Allah, aku pengen, aku latihan ke masjid dari sore. Sebab orang iso budal haji, budal umroh, neng kampungnya orang tahu neng masjid, neng kono itu orang tahu neng masjid, melaku tok neng haji umroh bahasanya, tapi di sana malas ke masjid. Senangnya ya melaku belanja. Kenapa? Ya karena cerminan di Indonesia. Oh, di Indonesia tidak tahu di masjid kok. Maka latih hari ini sering-sering ke masjid, sehingga diizinkan haji umroh. Senang naik masjid sholatnya. Wah, saudara. Bapak Ibu, sholat di Masjidil Haram di Mekah, di Masjidil Haram di Mekah, 1 rakaat panjenengan sholat, nilai pahalanya lebih baik daripada 100.000 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 1 rakaat lebih baik daripada 100.000 rakaat. Sholat di mana? Di Mekah. Maka orang iso haji, iso umroh neng Masjid Haram, ake-ake banyak-banyak sholat sama tawaf. Sebab tawaf hanya ada di Ka'bah. Sholat nilainya 100.000 rakaat lebih baik. Lalu panjenengan neng Madinah, neng Madinah wonten Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik nilai pahalanya 100.000 rakaat. 1.000 rakaat. Terbang Nabi sampai di Aqsa, Palestina, sholat di Masjid Aqsa 1 rakaat lebih baik daripada 500. Subhanallah. Nabi mengatakan kalau panjenengan diberikan duit banyak terus saya akeh, cita-cita panjenengan apa? Jadi represi luar negeri internasional keliling dunia. Nih, aku nih akeh duit, aku pengen muter keliling dunia malu. Kan begitu? Rasulullah dahulu, la tasyuddur rihal, jangan engkau punya semangat yang kuat untuk melaku, untuk rihlah, untuk perjalanan keliling dunia. Jangan, kecuali engkau punya niat yang sungguh-sungguh untuk 3 orang. Yang tahu angkat tangan 3 tempat mana saja.
Ayo, mana saja. Jangan malu-malu, ayo, bisa. Ayo. Ada lagi monggo. Ustaz sebutin kamu mau nggak mesti ada lagi. Kamu nggak? Maka Madinah Masjid Aqsa. Oke, dapat ya? Ustaz sebutin. Jangan bersemangat untuk melakukan perjalanan keliling dunia kecuali ketiga tempat saja. Silahkan punya semangat. Kemana? Perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi Madinah, ke Masjid Aqsa Palestina. Silahkan ketiga tempat ini. Ya Allah, makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau ada orang pulang haji, pulang umroh, nyampe di kampung halaman, terus tidak sholat. Kenapa? Tabungannya akeh. Sa'rokaan lebih baik dari 100.000 rokaat. Sa'rokaan lebih baik 1.000 rokaat di Madinah. Sa'rokaan lebih baik dari 500 rokaat. Orang pulang haji, pulang umroh yang sempat ke Palestina juga, terus pulang ke Indonesia gak sholat karena dia merasa punya banyak. Ya jangan, karena itu tidak membebaskan kewajiban sholat, saudara. Nilai pahalanya boleh banyak, tapi tidak membebaskan kewajiban sholat. Tetap sholat. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dari Masjid Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap langit berjumpa dengan nabi-nabi. Langit 1 Nabi Adam, terus nabi-nabi. Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Langsung naik lagi ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyampaikan salam penghormatan kepada Allah. Salam penghormatannya apa? Yang tahu angkat tangan. Itu kan? Monggo, hadiahnya masih ada. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatulillah. Yang dapat itu ya. Soalnya gak ada tunjuk ini, pokoknya sering ucap ya, dapat ya. Sudah 2 kali. Mau diambil lagi apa bagian lagi? Alhamdulillah. Baik hati. Berjumpa dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatulillah. Itu dari Rasulullah kepada Allah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan, rahmat kasih milikmu ya Allah, kata Rasulullah SAW. Lalu Allah membalas penghormatan itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjenengan ketika sholat baca tasyahud itu tahiyat, ilingnya itu dari Nabi, dari Allah. Ayo iling. Masya Allah. Maka orang yang sholat, orang yang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat, orang yang sedang menyampaikan penghormatan kepada Allah, lalu Allah membalas penghormatan itu, mencipta apa? Dialog Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam damai bagimu wahai Nabi, keberkahan bagimu wahai Nabi, rahmat Allah bagimu wahai Nabi, rahmat Allah dicurahkan untukmu wahai Nabi. Nabi Muhammad itu ingat kita. Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit ingat kita. Kita ingatnya cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit istighfar. Kita istighfar cuma sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat. Kita sholatnya cuma sedikit. Bedanya cuma sedikit. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Jadi orang yang sholat mendapatkan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi ingat kita, dibalas salamnya oleh Allah. Apa yang diucapkan
keberkahan rahmat-Mu Engkau limpahkan atas kami semua hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau pengen soleh, ayo sholat. Bapak Ibu pengen anak-anaknya soleh, ayo ajakan sholat. Anak sholat ya, sholat. Insya Allah kalau keluarga kita rajin sholatnya, jaga sholatnya, Allah akan menjaga kehidupan kita. Kalau kita perhatikan sholat kita, kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah Allah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Allah SWT. Lalu nanti ketika dialog itu betapa indahnya malaikat Allah merasa terpesona melihat ini. Luar biasa terpesona malaikat Allah. Lalu mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seterusnya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Malaikat mengucapkan syahadat, terpesona melihat dialog yang sangat indah. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin, orang muslim, orang-orang yang berakhlak Islam, dimanapun kalau kita dialog, ngobrol, bicara yang baik. Lalu Allah perintahkan sholat, jumlahnya pinter 50 waktu. 50 waktu sedikit ya. Turun di langit ke-7 berjumpa dengan Ibrahim. Turun di langit ke-6 Nabi Musa memberanikan diri. Wahai junior, kan junior, siap senior gitu. Kata Nabi Muhammad, siap senior Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa oleh-oleh yang kau bawa dari Allah? Kata Nabi Muhammad, Allah memberikan perintah berupa sholat 50 waktu sehari semalam. Masya Allah. Sehari semalam berapa jam? Pak, 24 jam dibagi 50. Kira menit. Sholat kapan sampai nikah? Kapan sampai masak? Kapan sampai mana? Kapan sholat? 24 jam dibagi 50 kali waktu rokaat 50 waktu. Kata Nabi Musa, munggah naik Muhammad, naik lagi Muhammad, minta ke Allah keringanan, minta ke Allah diskon. Sebenarnya diskon apa ini? Diskon akhir tahun, diskon awal tahun, apa mana promo? Kok gak ada promo Muhammad? Kalau 50 waktu gak ada promo lah. Naik lagi dari Muhammad, kita pengurangan. Allah kurangi 5 waktu, tinggal berapa? 45. Masih banyak Muhammad, minta lagi pengurangan. Naik lagi menghadap ke Allah. Allah mendiskon lagi 5 waktu, tinggal berapa sudah? 40 waktu. Bolak-balik Nabi Musa mengingatkan, menyarankan, Muhammad masih berat Muhammad, naik lagi minta pengurangan. Dalam riwayat Bukhari, riwayat yang sahih Bukhari, Nabi sampai 9 kali bolak-balik, dikurangi 5 waktu, sisanya masih ada berapa kali? 5 waktu. 5 waktu ini Nabi Musa masih segan. Muhammad masih berat Muhammad. Coba kalau lagi Muhammad masih mau naik lagi, diskon 100%. Orang sholat. Tapi Nabi Muhammad bilang, ya Nabi Allah Musa, semoga dengan 5 waktu ini Allah berikan kekuatan kepada dan umatku. Dan siapa yang melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, sama dengan orang yang melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Maka orang yang tidak sholat 1 waktu, orang subuh, berarti telah kehilangan 10 waktu. Siapa tidak sholat 2 waktu, berarti kehilangan
tiangnya agama. Tiang agama ada 5: Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Sopo sing nglakoni 5 waktu pondasi agama keislamannya kokoh kuat. Orang gedung tiangnya 5 berdiri kokoh tinggi di atas mereka itu kuat. Dilalah kena goncangan, satu tiangnya remah patah, tinggal Fatihah. Kira-kira masih kuat? Masih. Ada kekhawatiran? Ada. Nggak lama tiang yang satunya roboh, tinggal 3, terus menceng. Lah terus kenapa masih banyak orang meninggalkan sholat 5 waktu? Kok berani-beraninya saya Islam tapi orang tahu sholat? Saya punya teman namanya Islam namanya, tapi nggak pernah sholat. Jenenge Islam, misi mereka orang tahu sholat. Aku saya belajar, jenenge Islam mesti belajar. Ya Allah, 5 waktu. Nah, ketika Nabi Muhammad dari Islam yang tadi itu turun, maka dihidangkan oleh malaikat Jibril sebuah nampan berisi 4 minuman. Berapa minuman? 4 minuman. Ya Allah. Ada yang tahu 4 minuman itu apa saja? Angkat tangan yang bisa. Oke, sekarang tolong dibukakan surat Muhammad ayat 15. Ayo buka hati ini. Surat Muhammad ayat 15. Itu minuman yang dihidangkan di nampan. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa shaquna al-hamima iya, 4 minuman: air, susu, khamr itu anggur dan madu. Dihidangkan 4 macam minuman. Air di surga itu Pak, itu ada sungai-sungai yang begitu sangat indah. Ada sungai air yang airnya jernih, bening, tidak payah rasanya. Yang kedua ada sungai susu yang manisnya tidak terlalu lezat rasanya. Ada air dari khamr, dari anggur yang tidak memabukkan, yang lezat bagi peminumnya. Ada air dari madu murni. Itu dihidangkan dalam sebuah tempat. Pertanyaannya, Nabi memilih yang mana? Angkat tangan. Nabi memilih susu atau memilih? Ayo aplaus baru bapak yang datang. Susu. Bapak-bapak senang susu. Nabi memilih susu. Susu itu menyegarkan, Bukankah madu juga menyegarkan, Iya, tapi Nabi memilih susu. Kenapa? Ini susah. Nabi perjalanan hidupnya susah, maka orang Islam akan mengalami problem yang sama. Kenapa? Karena susu itu didapat. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 66. An-Nahl 66. Bagaimana susu itu? Dan apa? Surat 16 ayat 66. Ada yang dapat? Apa? Dibaca. Pakai mic, terjemahnya saja. Yang baca dapat ya?
Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Baik, di dalam binatang ternak, di dalam perutnya itu ada susu murni yang letaknya antara kotoran, tahi dan darah. Tahi kotor, najis, darah najis. Nanti mengambil susu yang bersih, maka orang Islam perjalanan hidupnya tidak akan bisa melepaskan antara baik dan buruk, dan harus diambil dalam keadaan apapun yang bersih, yang benar. Walaupun kau susah hidup, jangan mencuri. Walaupun kau susah hidup, jangan berbuat nista. Lakukan yang benar. Walaupun itu pahit, berat, engkau diberikan ajaran untuk sabar. Susu itu terdapat antara tahi dan darah, kotoran dan darah. Hidup manusia antara dua pilihan, yang benar, yang salah. Mana yang kau ambil, yang benar, itu adalah susu. Di sisi yang lain, Nabi Muhammad menghendaki umat Rasulullah itu ingin seperti lebah. Lebah itu bagaimana? Lebah itu kalau hinggap di daun, di dahan, di bunga, tidak ada dahan daun bunga yang patah, yang rusak. Maka kalau kita menjadi umat Rasulullah, dimanapun kita berada, jangan resek, jangan membuat orang, jangan jadi bibit penyakit, jangan menjadi pemicu keburukan, jangan menyakiti orang, jangan melukai sesama. Seperti lebah, hingga dimanapun tidak ada yang terganggu, tidak ada yang ternoda. Yang kedua, lebah selalu makan yang baik-baik, menghirup menyeruput sari pati yang ada di bunga. Maka umat Islam harus makan, minum, pakaian yang halal, thayyibah. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memilih susu. Kepada jemaah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dikatakan di dalam surga itu ada 4 macam air. Siapa mereka orang yang ada di surga? Tolong dibaca surat An-Nisa ayat 69 terjemahannya. Surat An-Nisa ayat 69, surat keempat ayat 69. Siapa orang-orang yang ada di surga? Maka oke, dan suaranya ya ganti mesin boleh, biar mesin dapat juga. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah yang sebaik-baiknya. Baik, diulangi lagi sama mbaknya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Yang kedua, di surga itu ada teman yang sangat baik. Mereka adalah penduduk surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ada golongan para nabi, golongan para siddiqin, golongan syuhada, golongan orang-orang soleh. Para nabi, nabi-nabi di surga Allah. Para siddiqin, orang-orang yang benar jalan hidupnya, baik dari kalangan nabi maupun kalangan sahabat ataupun kalangan manusia biasa. Mereka yakin dengan keimanan kebenarannya. Para syuhada, mereka yang terbunuh
di medan tempur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hamba-hamba yang soleh. Mudah-mudahan minimal kita ini dimasukkan surga bersama orang-orang yang soleh. Bersama orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, tadi di surga itu kan ada berapa sungai? Air, susu, anggur, madu. Ulangi, air, susu, anggur, madu atau arak madu. Yang di surga siapa saja tadi? Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Sholihin itu surganya air. Kita ini umat Islam adalah orang-orang yang paling banyak menggunakan air. Wudhu pakai, mandi pakai, nyuci pakai, semua butuh air. Maka orang Islam orang yang air. Apa itu air? Menyuburkan yang tadinya gersang, itu fungsi air. Orang Islam orang yang banyak menggunakan air, maka orang Islam orang air. Kalau kita wudhu, mencuci telapak tangan, membasuh tangan kita, maka tangan ini menjadi tangan air. Siapa yang kau sentuh jadi hidup. Tanganmu ini jangan bukan tangan menyusahkan orang, tapi tangan yang bisa menggembirakan orang. Tanganmu suka memberi, tanganmu memberikan hadiah, tanganmu memberikan kabar gembira dan sebagainya. Mulut ini mulut air, ngomongnya, ucapannya menggembirakan orang, memberikan support, memberikan rasa optimis, memberikan solusi, bukan yang menyulitkan, bukan yang menyakitkan, bukan yang membuat orang bingung. Maka orang Islam itu orang yang punya solusi kebaikan. Itulah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam ini menjadi umat yang selalu menggembor-gemborkan, ayo sholat, ayo zakat, ayo ngaji. Kenapa? Karena amal itu mesti amal soleh. Karena kita ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang sholihin, surga orang-orang soleh. Maka amal harus amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Amal itu mesti amal soleh. Amal soleh itu amal yang sholahan, amal yang baik untuk diri kita, bisa membaikkan lingkungan. Itu orang soleh. Baik itu bukan hanya untuk diri, tapi harus baik bagi orang lain. Bahkan kita ini punya kebijaksanaan, kebijak untuk yang di sana, bukan kebijaksinian. Sekarang kan buat kebijakan, bahasanya kebijaksanaan, tapi fungsinya kebijaksinian. Kan sudah betul kontennya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka undang-undang, aturan, apapun yang dibuat oleh sang pembuat aturan, kebijaksanaan, maka harus bijak untuk yang di sana, untuk rakyat. Takmir pengurus kebijaksanaan, bagaimana umat ini diayomi, RT RW lurah camat terus ke atas membuat kebijakan, kebijaksanaan agar rakyat bisa sejahtera. Itulah ajaran Rasul. Pun sampai di sini saja. Jangan panjang, nanti gak undang lagi. Saya di Taman Bika, kajian subuh, ada kajian maghrib. Ke selatan sedikit, Masjid Patung Buddha, Pondok Jati.
Ke selatan lagi Puri Indah, ada 3 masjid, Al-Ikhlas, Darussalam, kemudian Al-Karim, kemudian ke selatan Taman Pinang, Toro, Pondok Jati, Pondok Mutiara, ada Masjid Zikir, ada Masjid Pondok Mutiara. Mudah-mudahan teman-teman sekilas yang disampaikan dari Islam Ikhlas, kalimat inti dari pengurus punya perhatian yang penuh kecintaan kepada warga Harmoni Jaya Harmoni ini. Ayo rawat masjidnya, rawat masjidnya, semarakkan hidup dan kegiatannya agar masjid ini cepat rusak. Oh, cepat rusak karena kaboten muatan. Ini masjid kebesaran, Pak, kebesaran masjid. Sekiranya warga Muslim Jaya Harmoni yang Muslim mau ke masjid, ini kekecilan masjid ini. Iya. Iya tak? Sekarang kebesaran. Lain Jumat dan Jumat kekecilan, apalagi hari raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga bisa memakmurkan masjid dan sadar sholat jamaah dengan semuanya, sadar guyup kelompok ibu-ibunya, bapak-bapaknya guyup, anak-anaknya guyup, kompak, semangat untuk memakmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah, diberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, setelah kami bersolawat kepada Nabi Muhammad, kiranya Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Ampunilah sahabat-sahabat mukmin-mukminat, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya man 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, ajari kami ya Allah, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum paham, ilmu yang bisa mendidik kami taat kepadamu, bersimpuh di harimu ya Allah. Ya Rabbana, beri kami taufik hidayahmu sehingga kami semua warga Jaya Harmoni senantiasa menjadi kamu yang senantiasa pandai bersyukur kepadamu, bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang telah kau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan, gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabbana, baikkanlah jalan hidup kami ya Allah. Engkau baikkan pula jalan hidup anak-anak cucu-cucu kami ya Allah. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi anak-anak kami, berkahi ya Allah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi ya Allah saat-saat perjumpaan kami denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Matur nuwun. Bunyai Neng Lulis ya, yang telah mempertemukan, mempersambungkan silaturahmi dengan kami semua. Ayo bersama sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila